Halo Sobat AF Channel, balik lagi di AF Channel. Kali ini admin akan mengulas tentang pesawat bomber F111 Arfak yang dulu pernah mengancam ingin menyerang ibu kota Jakarta, Indonesia. F-11 Arfak adalah pesawat penyerang taktis supersonik interdiktor jarak menengah yang juga mengisi peran sebagai pembom strategis nuklir, pengintaian udara, dan peperangan elektronik dalam berbagai versi. Dikembangkan pada tahun 1960 oleh General Dynamics, pertama kali memasuki tugas pada tahun 1967 di Angkatan Udara Amerika Serikat. Angkatan Udara Australia juga memesan jenis ini dan mulai mengoperasikan F-111C pada tahun 1973. Pesawat F-111 merupakan pelopor beberapa teknologi dalam pembuatan pesawat termasuk variable sweep wing atau sayap yang dapat mengayun ke belakang, mesin turbofan dengan pembakaran ulang atau afterburning, dan terrain following radar atau TFR otomatis untuk penerbangan rendah dengan kecepatan tinggi. Desain pesawat dipengaruhi sayap variable sweep dan beberapa fitur canggih. Pesawat F-111 menderita berbagai masalah selama dalam tahap pengembangan awal. Beberapa peran yang dimaksudkan seperti pesawat buruh sergap Angkatan Laut yang berpangkalan di kapal induk yaitu F-11B ternyata gagal terwujud. F-111 lahir dari sebuah pengembangan pada tahun 1960 yang berawal dari di mana pesawat mata-mata CIA U-2 Amerika ditembak jatuh di atas Uni Soviet yang mengejutkan pemerintah Amerika Serikat pada kala itu. Pada tahun 1960, SAC mulai bergerak untuk mengembangkan pesawat yang bisa penetrasi tingkat rendah yang sangat mengurangi jarak deteksi radar. Pada saat itu, SAM tidak efektif melawan pesawat yang terbang rendah, dan pesawat penjegat memiliki keunggulan kecepatan yang kurang pada ketinggian rendah. Pada bulan Juni 1960, USAP mengeluarkan spesifikasi SOR-183 untuk pesawat interdiksi atau serang jarak jauh yang mampu menembus pertahanan udara Soviet pada ketinggian yang sangat rendah dan kecepatan tinggi. Spesifikasi tersebut juga meminta pesawat untuk beroperasi dari landasan pendek yang tidak siap. Pada 1950-an, Angkatan Laut Amerika Serikat mencari pesawat pencegat jarak jauh dengan daya tahan tinggi untuk melindungi kelompok tempur kapal induk dari rudal anti kapal jarak jauh yang diluncurkan dari pembom ataupun jet dan kapal selam Uni Soviet. Angkatan Laut membutuhkan pesawat tempur pertahanan udara armada FAD dengan radar yang lebih kuat dan rudal jarak yang lebih jauh daripada F-4 Phantom II untuk mencegat pembom dan rudal musuh. Angkatan Udara dan Angkatan Laut Amerika sama-sama mencari pesawat baru. Ketika Robert McNamara diangkat sebagai Menteri Pertahanan pada Januari 1961, pesawat yang dicari oleh kedua angkatan bersenjata itu memiliki kebutuhan yang sama untuk membawa persenjataan berat dan muatan bahan bakar dengan fitur kecepatan supersonik tinggi, mesin kembar, dan 2 kursi, dan mungkin menggunakan sayap geometri variabel. Pada 14 Februari 1961, McNamara secara resmi mengarahkan layanan untuk mempelajari pengembangan satu pesawat terbang yang akan memenuhi kedua persyaratan tersebut. Studi awal menunjukkan bahwa pilihan terbaik adalah mendasarkan desain pada kebutuhan Angkatan Udara dan menggunakan versi modifikasi untuk Angkatan Laut. Pada bulan Juni 1961, Sekretaris McNamara memerintahkan uji coba Tactical Fighter Experimental atau TFX. Meskipun Angkatan Udara dan Angkatan Laut berupaya untuk memisahkan program mereka, pada November 1962, McNamara memilih proposal General Dynamics karena kesamaannya yang lebih besar antara versi Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Boeing berbagi kurang dari setengah dari komponen struktural utama,
General Dynamics menandatangani kontrak TFX pada bulan Desember 1962, varian F111A dan B, menggunakan komponen struktur badan pesawat yang sama dan mesin turbofan Pratt & Whitney TF30P1. Mereka menampilkan tempat duduk kru berdampingan dalam kapsul pelontar seperti yang dipersyaratkan oleh Angkatan Laut. Hidung F11B lebih pendek 8,5 kaki atau 2,59 meter agar muat di dek elevator kapal induk yang ada, dan memiliki ujung sayap 3,5 kaki lebih panjang 1,07 meter untuk meningkatkan waktu ketahanan di stasiun. Versi Angkatan Laut akan membawa radar AN/AWG 9 Pulse Doppler dan rudal IM-54 Phoenix. Sedangkan versi Angkatan Udara akan membawa radar serangan AN/APQ 113 dan radar pelacak medan, dan persenjataan udara ke darat AN/APQ 1110. Kurang pengalaman dengan pesawat tempur berbasis kapal induk, General Dynamics bekerja sama dengan Northrop Grumman untuk perakitan dan pengujian pesawat F11B. Tes pertama F11A diluncurkan dari pabrik keempat fasilitas Fort Worth, Texas milik General Dynamics pada tanggal 15 Oktober 1964. Pesawat ini ditenagai oleh turbofan YTF30P1. Uji terbang F11A dilakukan hingga tahun 1973. F11B dibatalkan oleh Angkatan Laut pada tahun 1968 karena masalah berat dan kinerja. Bersama dengan kebutuhan akan persyaratan pesawat tempur tambahan, model F11C dikembangkan untuk Australia. Selanjutnya, model F11E, F11D, F11F yang ditingkatkan dikembangkan untuk Angkatan Udara Amerika. Pembom strategis FB11A dan versi peperangan elektronik IF-11 kemudian dikembangkan untuk USAF. Produksi berakhir pada tahun 1976 setelah 563 pesawat F111 dibuat. F11C Artfak adalah pembom yang pernah disiapkan untuk menyerang instalasi vital di Jakarta. Bukan itu saja, masih di tahun 1999, yakni pasca jejak pendapat di Timur Timur yang sekarang Timor Leste, beberapa kali F111 dan FA-18 Hornet milik Australia dikabarkan kerap memasuki wilayah udara Indonesia. Salah satu kejadian dramatis seperti di kisah penerbang Hawk 209 TNI AU yang sampai melakukan scramble untuk mengejar F111 yang terbang rendah melintasi lanut El Tari Kupang. Spesifikasi dari sang bomber ini adalah panjang 22 meter, tinggi 5 meter, kecepatan pesawat ini bisa mencapai 2,5 Mach, dan untuk persenjataannya pesawat ini dimuati dengan 1x20 mm meriam M61 Vulcan 6 laras dan memiliki candelan yang berada di bawah badan pesawat tersebut yang bertotal 9, 8 di bawah sayap pesawat, 1 di bawah badan pesawat yang antara mesin di antara dan ditambah 2 pasang poin di teluk senjata dengan kapasitas 14,300 kg dan ketentuan untuk membawa kombinasi dari berbagai bom mulai dari MK series, cluster bom BLU 109, PFW bom dipandu laser termasuk GBU-10, GBU-12 dan GBU-28, BLU-107, GBU-15 dan AGM-130. Sekian yang dapat admin sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share channel ini ya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.